Jadi cerita ini gue dapetin dari temen gue, dimana namanya bakal gue samarin jadi Asya. Oke. Sorry, Asya ini cewek? Iya, cewek. Oke. Jadi Asya ini temen gue bisa dibilang kayak selebgram gitulah. Oke. Nah, karena dia selebgram, jadi suatu hari itu dia diundang sama salah satu channel YouTube untuk jadi bintang tamunya acaranya si YouTube channel ini. Oke. Nah, YouTube channel ini tuh punya program kayak penelusuran horor-horor gitu loh, Moibi. Jadi kayak mereka bakal datengin tempat-tempat yang horor gitu, yang tempat-tempat angker, buat ngelakuin penelusuran lah intinya di situ. Nah, si Asya ini diajakin yang tadi gue bilang kan untuk jadi bintang tamunya. Lokasinya ini itu di gedung tua yang ada di Kuningan. Dan iya, di mana? di Kuningan. Temen gue ini nggak ngasih tahu letaknya di mana secara tepat gitu, tapi cuma ngasih tahu daerahnya doang. Oke. Nah, dan si Asya ini baru ngelakuin penelusuran ini tuh 15 Desember tahun lalu, jadi baru banget. Temen gue ini datang sama kru si YouTube channel ini ke lokasinya sekitar jam 10-11an malam gitulah. Sebelum ini gue nggak tahu kalian tahu atau nggak tentang informasi ini, tapi ternyata kalau misalkan mereka buat konten gini sebelum kameranya on itu, mereka ngelakuin 2 ritual. Apa tuh? Satu itu ritualnya untuk kayak ngenalin nih, ini kru-krunya yang bakal malam ini ngejalanin program ini di sini. Jadi maksudnya biar penunggu-penunggu yang di lokasi tuh tahu nih orang-orangnya siapa aja yang bakal datang. Jadi kayak minta izin gitu loh, kita hari ini mau kerja di sini, kita mau buat konten di sini. Dan ritual yang kedua itu, konten horor itu ya pasti bakal seru kalau misalkan experience-nya makin banyak dong, penunggunya makin banyak dong. Nah makanya mereka ngelakuin ritual pemanggilan penunggu-penunggu yang ada di lokasi itu. Gue baru tahu sih. Nah di situ itu ada salah satu krunya yang emang dia tuh indigo dan dia yang mimpin ritualnya. Oke. Di saat ritual lagi mulai, posisinya teman gue ini si Asya, dia tuh berdiri di ini kan gedung tua kan, tapi itu masih kayak ada kaca gitu loh. Kaca ini tuh emang ngadep kayak, ya lu kalau misal lu ngelihat dari kaca itu lu bisa ngeliat pemandangan keluar lah. Temen gue ini si Asya berdiri posisinya di samping si kaca ini selama ritual pemanggilannya tuh lagi dimulai gitu kan, lagi berjalan lah. Nah begitu ritual pemanggilannya dimulai, temen gue ini si Asya tuh dia kayak rada-rada bengong gitu loh, Moibi. Tatapannya kosong, diam. Nah tiba-tiba di saat dia lagi di posisi dia yang lagi rada bengong ini, dia tuh ngedenger dari arah kaca itu kayak ada suara tuh rame banget. Dari suara anak kecil teriak-teriak, ada langkah kaki, ada orang nangis. Ini kayak rame banget lah. Jadi secara visual nggak ada apa-apa, tapi secara pendengarannya si Asya ada, dia ngedenger suara rame banget itu dari si kaca ini. Iya. Nah pas si Asya ini nengok, emang gak ada apa-apa gitu. Dia cuma ngeliat ya pemandangan keluar doang. Sampai secara gak sadar, si Asya ini tuh kayak, dia tuh fokusnya bukan ngeliat ke ritualnya lagi, tapi fokus dia tuh jauh lebih ke kaca itu. Sampai akhirnya secara gak sadar, si Asya tuh naruh telapak tangannya tuh ke kacanya. Dan gak lama dari situ, dia tuh tangannya langsung ditarik sama kru yang tadi gue bilang, yang indigo itu. Langsung dikasih tahu sama si krunya ini, udah kamu kesini, kamu jangan bengong lagi Asya. Di situ akhirnya karena si posisinya Asya udah sama si krunya ini, Asya ngasih tahu ke si kakak krunya ini kayak, iya kak tadi aku tuh ngedenger kayak suara rame dari kaca itu. Jadi kayak aku mastiin itu beneran gak sih maksudnya yang aku dengar. Dan akhirnya dikasih tahu lah sama si kakak krunya ini. Jadi di saat mereka melakukan ritual pemanggilan itu, mereka tuh ngebuka portal. Kenapa dibuka portal? Untuk biar sosok-sosok dari dimensi sana biar bisa datang ke dimensinya kita gitu kan. Dan posisinya itu, portal yang dibuka itu yaitu dari kaca yang tadi si Asya pegang secara nggak sadar. Iya, seru nih. Nah, syuting berjalan, konten udah diambil, semua acara maksudnya udah dilakuin lah. Ya akhirnya selesai dong, kameranya udah dimatiin. Nah tiba-tiba kru yang indigo ini ngomong, sorry di sini ada yang kamarnya warnanya abu-abu gak? Terus ada kayak kaca gitu gak sih deket toilet? Pokoknya dijelasin secara detail lah kamar ini tuh kayak gimana gitu kan. Karena Asya ngerasa kayaknya itu
kamar gua deh. Akhirnya Asya ngomong ke kakaknya kayak, itu kamar aku kak, emang kenapa? Akhirnya si kru ini ngomong, oh yaudah sini Asya ikut aku dulu. Akhirnya si Asya sama kakak kru ini ya misal lah berdua dari kru-kru yang lain kan. Akhirnya Asya tuh intinya Asya ngasih tahu ke gue pas mereka pisah berdua itu, si kakak kru ini tuh kayak ngebaca-bacain doa lah ke Asya. Maksudnya kayak dia pasti bingung dong kenapa gue tiba-tiba dibacain gitu sama si kakak kru ini. Dan Asya juga bingung kenapa si kakak ini bisa ngedeskripsiin kamarnya Asya dengan amat-amat detail. Iya. Akhirnya setelah dibaca-bacain, terus kakaknya ngomong, Asya, begitu kamu sampai rumah, hal pertama yang harus kamu lakuin itu adalah kamu wudhu dan langsung sholat ya. Ya Asya bingung dong. Akhirnya Asya nanya ke kakak krunya, emang kenapa kak, ada yang gak beres ya? Di situ si kakak krunya ngomong, Asya yakin mau tahu, tapi kalau misal aku habis kasih tahu, janji jangan takut atau gimana ya. Ya kalian mikir aja gitu. Si Asya habis dikasih tahu itu pasti langsung takut dong. Iya, Malah jelas. makin takut kan. Akhirnya Asya ngomong, ya udah deh kak, aku nggak usah tahu, nggak usah dikasih tahu. Udah nih, akhirnya kan konten udah selesai ya, Asya OTW balik dong. Di perjalanan balik, tiba-tiba Asya tuh di WhatsApp sama bokapnya. Bokapnya ngomong, nanya sih lebih tepatnya ke Asya, kak, kamu habis dari tempat apa tadi? Nah, gimana? Iya, bokapnya nanyain ke Asya habis dari mana. Nah, terus? Di situ posisinya emang bokapnya Asya tuh punya six sense gitulah. Oke. Makanya bokapnya bisa tiba-tiba nembak pertanyaan kayak gitu kan ke Asya. Padahal kan mereka lagi nggak di posisi yang sama gitu. Mereka lagi nggak di tempat yang sama. Asya akhirnya jawab lah ke bokapnya, iya habis dari dekat Kuningan pah, ada konten tadi kan. Terus bokapnya ngomong lagi, nanti kalau misalkan kamu udah sampai rumah jangan masuk ke kamar, langsung tidur sama mama sama papa aja. Ya Asya bingung dong. Akhirnya Asya nanya ke bokapnya, emang kenapa pah? Nah di situ bokapnya bilang, udah kamu nyampe rumah dulu aja, kamu nyampe rumah baru papa kasih tahu deh kenapanya. Anjing serem banget ya. Singkat cerita, Asya sampai rumah. Pas dia nyampe rumah, dia ngelakuin langsung yang tadi krunya bilang, dia wudhu terus sholat kan. Tapi bedanya dia nggak masuk ke kamarnya karena yang bokapnya larang kan. Nah di situ akhirnya Asya langsung nyamperin papahnya dan di situ dia nanya, emang kenapa pah kakak nggak boleh masuk ke kamar? Kenapa Asya nggak boleh masuk ke kamar? Di situ papanya cerita kalau selama tadi papanya di rumah itu, papahnya tuh kayak ngedenger ada suara, lu tahu kan suara kasur bunyi berdenyit gitu loh Moibi. Kayak diinjak-injak gitu. Iya kayak diinjak-injak gitu. Nah bokapnya tuh ngedenger kayak ada orang loncat-loncat di atas kasurnya Asya. Akhirnya bokapnya ngecek dong ke kamarnya Asya. Di situ posisinya kamarnya Asya tuh emang gelap. Tapi dengan samar-samar bokapnya tuh bisa lihat kalau misalkan di atas kasurnya Asya tuh ada sosok pocong lagi loncat-loncat. Anjing, beneran ada sosoknya? Ada, bokapnya lihat beneran Moy. Di situ bokapnya Asya langsung nutup pintu kamar aja lah. Makanya bokapnya langsung WhatsApp Asya kayak gitu kan, untuk ngelarang Asya masuk ke kamarnya. Dan ternyata itu tuh nggak berhenti di situ aja. Kayak setiap beberapa menit sekali dari kamarnya Asya, bokapnya tuh bisa dengar ada barang jatuh lah, suara orang nangis, ada orang kayak jalan. Sampai akhirnya terakhir kali ditengok sama bokapnya gitu ke kamarnya, bener aja di kamarnya Asya tuh ada belasan setan dengan bentukan yang beda-beda. Kayak bokapnya ngomong ada anak kecil Belanda lagi nangis, ada hantu perempuan hamil duduk di atas lemari bajunya Asya, ada pocong yang tadi loncat-loncat, dan lebih dari itu gitu yang bokapnya lihat. Akhirnya setelah bokapnya cerita, Asya juga cerita apa yang dialamin selama di lokasi syuting tadi konten kan ke bokapnya. Karena tahu kayak gitu, akhirnya Asya mutusin untuk nelfon si kru yang Indigo itu, ngasih tahu lah yang bokapnya tadi ceritain gitu kan. Nah di hari yang sama, di malam yang sama juga, krunya nggak lama kemudian datang. Dan karena emang kebetulan kakaknya juga bisa lah dalam hal pengusiran, pembersihan hal-hal mistis gitu. Nah setelah kakak krunya datang, dilakuin pembersihan, pengusiran gitu. Akhirnya di situ si krunya tuh ngasih tahu lah kenapa belasan setan itu ada di kamarnya Asya, kenapa bokapnya ngedengerin bermacam suara itu. Karena jadi di saat, ingat kan tadi gue bilang pas yang di lokasi gedung tua itu kan mereka melakukan ritual untuk pemanggilan, yang dimana mereka harus ngebuka portal biar sosok-sosok itu bisa datang ke dimensi kita kan. Nah ternyata di saat portal di gedung